Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friend. My name is Miftah Fadlur Rahman. You may call me Miftah. I was born on 16th of August 2001 in Bandung. Now I live at the Cicalengka, Bandung for a while of my life till now. And now I am student of UIN Sunan Gunung Jati. I learn Arabic. Yeah, I am studying Arabic. I learn Arabic because I want to. And also, Arabic is a sunnah of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I have one sister and one brother. I am number two in my family. My hobby is training of martial art like silat, karate, and another. My father is teacher and my mother is housewife. My parents are love us, very love us. Yeah, I speak Indonesian language. Perkenalkan, nama saya Miftah dari kelas 1C, bahasa dari prodi Bahasa dan Sastra Arab. Oke, pada kesempatan kali ini sehubungan dengan UTS, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi-materi yang telah diberikan oleh ibu dosen kita. Dan adapun materi-materi yang telah disampaikan, yang pertama adalah self introduction atau pengenalan diri. Yang kedua adalah question and question word, pertanyaan dan kata-kata pertanyaan, bisa dibilang seperti itu. Dan yang ketiga adalah preposition of place, ya. Preposition of place bisa dijelaskan nanti pada presentasi kali ini. Oke, untuk pemaparan atau presentasi materi pertama adalah self introduction. Ya, tadi sudah dipaparkan di pertama, self introduction, tentang diri saya. Yang selanjutnya adalah question and question word. Nah, question adalah pertanyaan untuk meminta informasi. Informasi di sini yang diminta adalah berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan atau cara, dan yang lainnya. Seperti bentuk pertanyaan lainnya yaitu yes or no dan ditambah tag. Nah, tag di sini seperti contohnya, are you fine? Jawabannya dengan yes or no. Contohnya seperti ini, are you fine? Yes, I am fine, thank you. Nah, seperti itu. Tag di sini tidak menggunakan kata WH. WH di sini saya akan jelaskan. Nah, juga WH question. WH question juga diakhiri oleh question mark. Nah, untuk WH question adalah seperti what, where, which, whom, why, whose, or how. Nah, itu disebut kata WH atau WH word. Nah, WH word di sini adalah pronoun. Nah, adapun untuk penggunaan WH yang lainnya seperti where, when, why, dan how untuk adverb atau kata keterangan. Nah, selanjutnya what and who itu untuk mengganti subjek dan objek, atau whose untuk mengartikan posesif.
dan juga whom, what, who, dan which untuk menggantikan objek ya. Seperti kalau yang pertama where, when, why, and how untuk menggantikan adverb kata keterangan itu seperti contohnya uh, where do you live ya, di mana kamu tinggal. Where do you live, di mana kamu tinggal ya. Adverbnya mana ya, where ya, menanyakan tempatnya, seperti itu. Juga who, what, dan who untuk menggantikan subjek dan objek. Nah, subjek itu kan orang atau objek pun sama. Seperti contohnya who is that? Siapa itu? Nah, itu menunjuk kepada seseorang. Nah, atau what are you doing? Nah, what di sini kan subjeknya pada kita. Sedang apa kita lakukan gitu. Apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Adapun was untuk menggantikan posesif. Karena kan was itu adalah kata untuk kepemilikan, seperti whose is this? Punya siapa ini? Dan ditunjukkannya kepada buku. Whose is this book? Siapa yang memiliki buku ini? Atau siapa pemilik buku ini? Seperti itu. Dan adapun who, whom, what, and who, dan which itu untuk mengartikan objek ya, seperti tadi what and who itu. Contohnya sudah diberikan seperti tadi, who is this? Siapa itu? Siapa ini? Who is that? Siapa itu? Ya, who di sini adalah untuk menggantikan objek yang mana ditujukan ke orang yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya question word. Nah, atau kata tanya interrogatif. Nah, ini sering digunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya, question word adalah kata untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan berbentuk noun clause atau adjective clause. Nah, kata tanya dari question word yang kata tanya ini dapat digunakan dalam kalimat langsung maupun tidak langsung. Ada banyak sekali jenis dari question word yang disesuaikan dengan fungsinya. Seperti kata who, siapa? Kata tanya who digunakan untuk menanyakan seseorang atau menunjuk seseorang. Ya, contohnya who is the best football player in the world? Artinya siapa pemain sepak bola terbaik di dunia? Ya. Nah, siapa pada seseorang dan belum jelas karena ini pertanyaan. Contoh lainnya, who are your best friend? Ya, siapa teman baikmu? Seperti itu. Contohnya seperti itu. Adapun who juga terdiri dari beberapa kata tanya, yaitu whom dan whose. Whom digunakan untuk menanyakan tentang siapa atau kepada seseorang, namun merujuk pada objeknya, langsung pada orangnya. Whom, siapa dia? Pemahaman saya seperti itu. Adapun untuk whose menanyakan kepemilikan, seperti yang tadi dijelaskan, whose this is book. Ya, siapa pemilik atau siapa yang memiliki buku ini? Itu contohnya. Oke. Ya, itulah materi kedua, question and question word. Untuk materi ketiga yang selanjutnya adalah preposition of place. Ya. Preposition
Preposition of place adalah kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjuk tempat atau posisi. Tempat atau posisi itu ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya, ya, yang disebut prepositional phrase. Nah, apa tujuannya penggunaannya? Apa tujuan dari penggunaan kata depan ini? Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi objek, menentukan posisi objek. Ya. Preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Ya. Adapun object of preposition dapat berupa noun kata benda, noun phrase, ya, frasa kata benda, atau pronoun kata ganti. Dalam penggunaan kata depan ini tentu ada rumusnya yang perlu kita ketahui. Rumusnya adalah preposition phrase, ya, itu rumusnya seperti preposition plus object of preposition. Nah, contohnya, there is a glass of milk on the table. Atau contoh lainnya, there is a book on the table. Atau yang lainnya seperti there is a clock above wall. Nah, above di sini kan atas, yang mana tidak nempel, ya, tidak, yang mana nggak nempel di tanah. Bisa dibilang agak melayang dikit di atas gitu. Nah, on seperti tadi, there is a glass of milk on the table. Nah, preposition of place-nya itu adalah on. Nah, kalimat yang bisa melihat bahwa adanya prepositional phrase yaitu on the table. Ya, on the table. Ya, jadi on-nya ini preposition of place-nya. Dan juga perlu kata keterangannya juga, on the table. The table-nya ini keterangannya. Jadi menunjukkan bahwasanya satu gelas susu atau gelas susu yang dipenuhi susu itu ada di atas meja. Seperti itu. Nah, adapun contoh lainnya seperti preposition itu ada banyak. Kayak on, in, next to, beside, between, above, among, juga it tadi sudah, in front of, back of, dan lain sebagainya. Gitu. Itulah preposition of place. Ya. Jadi menunjukkan posisi, ya, tempat di mana suatu objek atau subjek itu berada. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena ini pemahaman yang saya dapatkan. Jika ada yang salah, mohon maaf, itu datang dari saya pribadi, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.